Perjalanan ke alam hening tidak dimulai dengan langkah kaki, melainkan dengan keberanian untuk berhenti. Berhenti dari kebisingan dunia, dari pikiran yang terus menuntut, dari emosi yang saling bertabrakan di dalam diri. Pada awalnya, hampir semua orang mengira keheningan adalah kekosongan, padahal keheningan justru adalah gerbang pertama menuju kesadaran yang lebih tinggi. Saat seseorang memutuskan masuk ke perjalanan ini, yang pertama ia temui bukan cahaya, bukan kedamaian, melainkan suara-suara lama yang selama ini terkubur. Pikiran yang belum selesai, ingatan yang belum sembuh, perasaan yang belum diterima. Alam hening membuka semuanya, tanpa ampun namun penuh kejujuran. Disinilah banyak orang berbalik arah, karena mereka tidak siap bertemu dengan dirinya sendiri. Dalam fase awal ini, waktu terasa aneh. Detik bisa terasa panjang namun juga bisa menghilang. Nafas menjadi satu-satunya jangkar. Setiap tarikan dan hembusan membawa kesadaran perlahan turun dari kepala menuju ruang terdalam dada. Tubuh mulai diam, namun batin justru bergerak aktif. Inilah paradoks pertama perjalanan kesadaran. Di alam ini tidak ada bentuk yang jelas. Yang ada hanyalah ruang gelap namun tidak menakutkan, seperti malam tanpa ancaman. Seolah jiwa sedang dilepaskan dari lapisan luar dirinya. Identitas, nama, peran sosial, semua mulai luruh perlahan. Yang tersisa hanyalah rasa aku ada, tanpa keterangan apapun. Pada tahap ini, sering muncul penjaga pertama alam hening. Bukan makhluk luar, melainkan bayangan ketakutan sendiri. Ia hadir dalam bentuk keraguan, bisikan untuk kembali, rasa tidak aman, atau kegelisahan tanpa sebab. Jika pelancong kesadaran memilih melawan, perjalanan akan terhenti. Namun jika ia memilih menerima, bayangan itu akan memudar dengan sendirinya. Alam hening mengajarkan pelajaran awal yang sangat penting. Tidak semua hal harus dipahami, sebagian cukup disadari. Di sini, jiwa mulai belajar duduk bersama dirinya sendiri tanpa menghakimi. Tidak ada target, tidak ada tujuan akhir. Justru dengan melepaskan tujuan, gerbang berikutnya mulai terbuka. Perlahan di balik gelap muncul sensasi lapang. Seperti ruang yang tadinya sempit kini mengembang. Kesadaran mulai menyadari bahwa keheningan bukanlah ketiadaan, melainkan ladang subur tempat segala sesuatu bisa tumbuh. Ini adalah titik di mana perjalanan benar-benar dimulai, dan ketika seseorang bertahan melewati gerbang pertama ini, ia akan dibawa lebih dalam, menuju alam berikutnya. Tempat bentuk-bentuk halus mulai menampakkan diri, dan kesadaran mulai mengenali bahwa ia tidak pernah benar-benar terpisah dari apapun. Setelah melewati gerbang keheningan, perjalanan membawa jiwa memasuki wilayah yang lebih dalam. Sebuah ruang yang sering disebut para pelaku batin sebagai lembah bayangan. Disinilah alam hening mulai memperlihatkan wajah aslinya. Bukan cahaya yang menyambut, melainkan pantulan diri yang selama ini disembunyikan. Di lembah ini, kesadaran tidak lagi mengambang bebas. Ia seakan ditarik masuk ke lorong-lorong ingatan, emosi, dan pola lama yang belum pernah benar-benar disadari. Wajah-wajah masa lalu muncul tanpa dipanggil. Kata-kata yang pernah melukai, keputusan yang pernah disesali, ketakutan yang diwariskan turun-temurun, semua hadir sebagai bayangan yang hidup. Namun bayangan-bayangan ini bukan musuh. Mereka adalah bagian jiwa yang terpisah karena tidak pernah diterima. Alam hening tidak menciptakan apapun di sini. Ia hanya memperlihatkan apa yang sudah lama ada. Setiap bayangan membawa pesan, bukan untuk dihakimi, melainkan untuk dipeluk dengan kesadaran. Waktu di lembah ini nyaris tidak memiliki arah. Seseorang bisa merasa berada di sana sebentar, namun saat kembali, waktu dunia telah berjalan jauh. Dalam keadaan ini, batas antara pikiran dan perasaan mulai kabur. Jiwa belajar bahwa rasa takut bukanlah kelemahan, melainkan sinyal dari bagian diri yang ingin diperhatikan. Disinilah ujian kesadaran dimulai. Jika seseorang menolak bayangannya, ia akan terjebak dalam pengulangan. Namun jika ia berani menatap tanpa melarikan diri, bayangan itu perlahan berubah menjadi cahaya redup. Luka mulai berbicara, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mengajarkan kebijaksanaan. Alam ini mengajarkan satu kebenaran penting. Puncak kesadaran tidak bisa dicapai dengan menyingkirkan kegelapan, melainkan dengan memahaminya. Setiap manusia membawa malam di dalam dirinya, dan hanya mereka yang berani berjalan di malam itulah yang dapat mengenali fajar,
Pada tahap ini, tubuh fisik sering merespons dengan getaran halus, napas yang berubah, atau sensasi hangat dan dingin bergantian. Ini bukan gangguan, melainkan tanda bahwa kesadaran mulai menyelaraskan lapisan-lapisan dirinya. Jiwa sedang merajut kembali bagian-bagian yang terpecah. Ketika bayangan terakhir diterima, lembah ini perlahan kehilangan bentuknya. Rasa berat berganti ringan, seolah beban lama dilepaskan satu persatu. Kesadaran mulai merasakan ruang yang lebih luas, lebih terang, meski belum sepenuhnya bercahaya. Dan saat lembah bayangan terlewati, perjalanan membawa jiwa menuju wilayah yang lebih halus. Di sana bukan lagi bayangan yang muncul, melainkan tanda-tanda awal kehadiran energi, simbol, dan makna yang tidak lagi berbicara lewat kata-kata. Setelah melewati lembah bayangan, jiwa memasuki wilayah yang berbeda sama sekali. Jika sebelumnya kesadaran diuji melalui ingatan dan emosi, kini ia disambut oleh ruang yang nyaris tak memiliki bentuk. Para pelaku batin sering menyebutnya sebagai taman getaran. Sebuah alam peralihan di mana kesadaran mulai berkomunikasi tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa simbol yang kasar. Di tempat ini, keheningan terasa hidup. Bukan kosong, melainkan penuh oleh getaran halus yang saling berinteraksi. Jiwa tidak lagi melihat dengan mata batin, tetapi merasakan dengan seluruh keberadaannya. Setiap getaran membawa makna. Setiap denyut mengandung pesan meski tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Kesadaran mulai menyadari bahwa realitas tidak dibangun oleh benda, melainkan oleh frekuensi. Apa yang selama ini disebut pikiran, perasaan, dan intuisi ternyata hanyalah variasi dari satu energi yang sama. Jiwa mulai memahami bahwa dirinya bukan sekadar pengamat, tetapi juga bagian dari getaran yang ia rasakan. Di taman ini, sering muncul sensasi seperti diselimuti cahaya lembut, atau berada di ruang yang sangat luas namun terasa akrab. Tidak ada arah, tidak ada atas atau bawah. Waktu benar-benar kehilangan makna. Kesadaran hanya ada, tanpa dorongan untuk pergi kemanapun. Dalam ajaran-ajaran tua, fase ini sering disebut sebagai tahap mendengar suara tanpa bunyi. Jiwa mulai menangkap bisikan keberadaan, bukan sebagai perintah, tetapi sebagai pengingat tentang siapa dirinya sebelum ia diberi nama, peran, dan cerita hidup. Disinilah banyak orang merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Rasa pulang. Bukan pulang ke tempat, melainkan pulang ke keadaan. Seolah seluruh pencarian hidup yang melelahkan selama ini hanya bertujuan untuk kembali ke rasa ini. Rasa cukup, rasa utuh, rasa tidak kekurangan apapun. Namun taman getaran juga mengajarkan keseimbangan. Jika jiwa terlalu larut, ia bisa kehilangan pijakan. Karena itu, kesadaran diajak untuk tetap sadar akan napas, akan keberadaan tubuh, meski tubuh terasa jauh. Ini adalah latihan menyelaraskan langit dan bumi dalam diri. Pada tahap ini, intuisi mulai menguat. Jawaban atas pertanyaan hidup tidak lagi datang sebagai kalimat, tetapi sebagai kejelasan tiba-tiba. Seolah sesuatu yang rumit mendadak menjadi sederhana, bukan karena dijelaskan, tetapi karena dipahami dari dalam. Ketika jiwa telah cukup menyatu dengan getaran ini, ruang perlahan berubah. Keheningan tidak lagi sekadar latar, melainkan pintu. Sebuah pintu menuju wilayah yang lebih tinggi, tempat kesadaran mulai bertemu dengan sumber cahaya yang selama ini hanya terasa samar. Perjalanan belum mencapai puncak. Namun kini jiwa telah belajar satu hal penting, bahwa mendengar yang sejati tidak membutuhkan suara, dan mengetahui yang sejati tidak membutuhkan pikiran. Dari taman getaran yang hening, kesadaran perlahan bergerak tanpa langkah. Tidak ada jarak yang ditempuh, tidak ada arah yang dituju, namun jiwa merasakan tarikan yang lembut dan pasti, seolah ada pusat yang memanggil, bukan dengan suara, melainkan dengan daya tarik yang tak bisa ditolak. Inilah wilayah yang sering disebut sebagai pusat cahaya. Di sini cahaya tidak menyilaukan. Ia tidak datang sebagai kilatan atau kilau yang memaksa mata batin menutup. Cahaya ini lembut, meresap, dan terasa sangat akrab, bukan sesuatu yang asing, justru terasa seperti bagian dari diri yang lama terlupakan. Kesadaran mulai menyadari bahwa cahaya ini bukan berada di luar, melainkan muncul dari kedalaman yang sangat sunyi. Pada tahap ini, batas antara aku dan yang diamati mulai mengabur. Jiwa tidak lagi merasa sebagai pengunjung.
ia mulai melebur dengan ruang itu sendiri. Tidak ada lagi perasaan menjadi seseorang yang sedang bermeditasi. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang menyadari keberadaannya sendiri. Banyak tradisi spiritual menyebut fase ini sebagai perjumpaan dengan cahaya batin, nur sejati, atau percikan ilahi. Namun apapun namanya, pengalaman ini melampaui istilah. Ini bukan momen ekstasi yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang sangat dalam. Ketenangan yang tidak membutuhkan alasan untuk ada. Identitas mulai luruh satu persatu. Nama, usia, cerita hidup, bahkan konsep tentang diri sebagai manusia perlahan memudar. Bukan menghilang secara paksa, tetapi dilepaskan dengan sukarela. Kesadaran mulai memahami bahwa semua identitas itu hanyalah pakaian sementara yang dikenakan untuk menjalani pengalaman di dunia. Di pusat cahaya ini, jiwa merasakan kejelasan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup tidak dijawab dengan kalimat, tetapi dengan rasa tahu yang utuh. Seolah seluruh keping puzzle yang berserakan selama hidup tiba-tiba tersusun rapi tanpa perlu disentuh. Rasa takut akan hilang, bukan karena dijinakkan tetapi karena tidak lagi relevan. Ketika kesadaran menyentuh inti keberadaan, ia menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar bisa hilang. Segala sesuatu hanya berubah bentuk, bergerak dari satu pengalaman ke pengalaman lain, namun pusat cahaya bukanlah akhir perjalanan. Justru disinilah ujian kehalusan dimulai. Jiwa dihadapkan pada pilihan tanpa kata, tetap berpegang pada sisa-sisa identitas atau sepenuhnya menyerah pada aliran kesadaran yang lebih besar. Penyerahan ini bukan kehilangan, melainkan pembebasan. Jika jiwa siap, cahaya tidak lagi sekadar menyelimuti. Ia mulai membuka lapisan yang lebih dalam, membawa kesadaran menuju wilayah di mana bahkan cahaya pun mulai kehilangan bentuknya. Tempat di mana yang ada bukan lagi pengalaman, melainkan keberadaan murni. Setelah melewati pusat cahaya, kesadaran tidak lagi bergerak menuju sesuatu. Tidak ada lagi tarikan, tidak ada lagi tujuan. Segala bentuk perjalanan berhenti dengan sendirinya. Jiwa memasuki wilayah yang hampir tidak bisa digambarkan. Sebuah ruang tanpa ciri, tanpa warna, tanpa getaran yang dapat dikenali. Inilah alam hening tanpa bentuk. Di sini bahkan cahaya yang sebelumnya terasa begitu akrab mulai larut. Tidak menghilang secara tiba-tiba, tetapi memudar seperti senja yang perlahan tenggelam. Yang tersisa bukan kegelapan, melainkan kejernihan total. Kesadaran tidak melihat apapun, namun ia tahu bahwa ia ada. Pada tahap ini, pikiran benar-benar diam. Bukan karena ditekan, bukan karena dikendalikan, tetapi karena ia tidak lagi menemukan sesuatu untuk dipikirkan. Tidak ada pertanyaan yang muncul. Tidak ada jawaban yang dicari. Segala pencarian yang selama ini menjadi denyut kehidupan manusia berhenti dengan sendirinya. Banyak ajaran menyebut wilayah ini sebagai kehampaan yang penuh, kekosongan yang hidup, atau sunya sejati. Dalam filsafat Timur, ini dikenal sebagai keadaan di mana yang mengetahui dan yang diketahui menyatu. Dalam kebijaksanaan leluhur, ini adalah saat manusia kembali ke asal tanpa membawa apapun. Kesadaran merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi. Tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa sedih. Yang ada hanyalah ketepatan. Segala sesuatu terasa tepat berada di tempatnya, tanpa perlu diperbaiki, tanpa perlu diubah. Jiwa tidak ingin apapun, dan justru disitulah ia merasakan kelimpahan terdalam. Waktu tidak lagi memiliki makna. Tidak ada detik yang berlalu, tidak ada menit yang menunggu. Kesadaran berada di satu titik yang tidak bergerak, namun mengandung seluruh kemungkinan. Masa lalu dan masa depan tidak terasa terpisah, semuanya hadir sebagai potensi yang tenang. Di alam hening ini tidak ada pengalaman spektakuler, tidak ada penglihatan agung atau suara kosmik. Justru kesederhanaannya yang menjadi puncak. Kesadaran memahami bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari pengalaman spiritual, padahal yang sejati selalu hadir dalam keheningan paling biasa. Rasa aku semakin menipis, hampir tidak tersisa. Namun ini bukan kehilangan identitas yang menakutkan. Ini adalah pelepasan alami, seperti daun yang gugur ketika waktunya tiba. Kesadaran tidak merasa lenyap, ia justru merasa luas tanpa batas. Di sinilah jiwa menyadari bahwa puncak kesadaran bukanlah sesuatu yang harus dicapai, melainkan sesuatu yang selalu ada ketika pencarian berhenti.
Semua perjalanan sebelumnya hanyalah proses untuk menghaluskan diri agar mampu diam sepenuhnya. Namun perjalanan belum benar-benar selesai. Dari kehampaan inilah, kesadaran akan dipanggil kembali. Bukan untuk jatuh, tetapi untuk turun dengan kebijaksanaan. Karena puncak sejati bukan hanya menyentuh keheningan, melainkan membawa keheningan itu kembali ke dunia kehidupan. Dari kehampaan yang sunyi itu, kesadaran perlahan merasakan sebuah getaran halus. Bukan suara, bukan cahaya, melainkan panggilan yang tidak datang dari luar, tetapi muncul dari kedalaman dirinya sendiri. Panggilan untuk kembali. Bukan kembali karena terputus, melainkan kembali karena telah selesai. Di tahap ini, jiwa memahami bahwa keheningan bukanlah tempat untuk menetap selamanya. Keheningan adalah sumber, bukan tujuan akhir. Ia adalah asal mula dari segala gerak, dan dari sanalah kehidupan dilahirkan kembali dengan kesadaran yang lebih matang. Kesadaran mulai merasakan bentuk, bukan sebagai batas tetapi sebagai wadah. Ia menyadari bahwa wujud bukanlah penjara, melainkan sarana. Tubuh, pikiran, dan dunia fisik bukanlah lawan dari spiritualitas, melainkan ekspresi darinya. Inilah pemahaman yang sering terlewat oleh mereka yang terlalu terpikat pada sunyi. Dalam ajaran kebijaksanaan kuno, tahap ini disebut sebagai turunnya cahaya ke dalam kehidupan. Kesadaran tidak lagi menolak dunia, tidak juga melekat padanya. Ia hadir sepenuhnya, namun tetap merdeka. Seperti air yang mengisi bejana tanpa kehilangan sifatnya sebagai air, rasa aku mulai kembali, tetapi tidak lagi sempit. Identitas hadir bukan sebagai topeng, melainkan sebagai peran yang disadari. Jiwa tahu bahwa ia sedang memainkan peran manusia, bukan terperangkap di dalamnya. Dari sini muncul kebebasan yang sejati, hidup sepenuhnya tanpa tersesat di dalam hidup. Perasaan yang muncul pun berbeda. Emosi tetap ada, namun tidak lagi menguasai. Pikiran tetap bekerja, namun tidak lagi berisik. Segala sesuatu berjalan, tetapi tidak menyeret kesadaran ke dalam kekacauan. Ada jarak yang lembut antara pengamat dan pengalaman. Kesadaran juga mulai melihat kehidupan sehari-hari dengan sudut pandang baru. Hal-hal kecil terasa bermakna. Nafas menjadi pengingat kehadiran. Langkah kaki menjadi doa yang bergerak. Bahkan kelelahan dan kesulitan tidak lagi dipandang sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari irama kehidupan. Di tahap ini, seseorang tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun secara spiritual. Tidak ada kebutuhan untuk mengajar, menggurui, atau mengklaim pencapaian batin. Keheningan yang ia bawa cukup berbicara melalui sikap, ketenangan, dan cara ia hadir di tengah dunia. Kesadaran memahami satu hal penting. Puncak perjalanan bukanlah melarikan diri dari dunia, tetapi kembali ke dunia dengan mata yang telah terbuka. Dunia yang sama, namun dijalani dari kedalaman yang berbeda, namun masih ada satu tahap lagi yang harus dilalui. Tahap ketika kesadaran sepenuhnya menyatu dengan kehidupan tanpa terpisah, tanpa terbagi. Sebuah puncak yang tidak lagi terasa tinggi karena ia hadir dalam setiap momen yang sederhana. Pada tahap terakhir ini, tidak ada lagi perjalanan yang terasa seperti perjalanan. Tidak ada lagi tujuan yang harus dicapai. Tidak ada puncak yang perlu ditaklukkan. Kesadaran berhenti mencari, karena ia menyadari bahwa apa yang ia cari selama ini tidak pernah berada di luar dirinya. Inilah puncak kesadaran yang sejati, bukan keadaan ekstase yang terus-menerus, bukan penglihatan cahaya yang dramatis, bukan pengalaman mistik yang bisa diceritakan dengan kata-kata besar. Justru sebaliknya, ia hadir sebagai kesederhanaan yang sangat jernih. Kesadaran yang sepenuhnya menyatu dengan momen kini. Di tahap ini, batas antara aku dan kehidupan menghilang. Tidak ada lagi perasaan terpisah dari dunia, alam, atau sesama makhluk. Semua dirasakan sebagai satu gerak yang sama, satu denyut yang sama. Nafas yang masuk dan keluar bukan lagi milik pribadi, melainkan bagian dari tarikan dan hembusan semesta. Kesadaran tidak lagi bertanya, siapa aku? Karena ia telah menjadi jawabannya. Dalam ajaran kebijaksanaan leluhur, ini sering disebut sebagai manunggaling kawula lan Gusti. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tetapi manusia sepenuhnya selaras dengan kehendak kehidupan. Tidak melawan alur, tidak pula larut tanpa kesadaran.
Ia hadir sebagai jembatan antara langit dan bumi. Hidup tetap berjalan, masalah tetap datang. Kesedihan dan kegembiraan masih silih berganti, namun semua itu tidak lagi mengguncang pusat batin. Ada ruang hening yang tetap utuh di tengah apapun yang terjadi. Dari ruang inilah kebijaksanaan mengalir secara alami, tanpa dipaksakan. Pada puncak ini, seseorang tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Justru muncul kerendahan hati yang dalam. Ia melihat setiap manusia sedang berada di tahap perjalanan masing-masing. Tidak ada yang salah, tidak ada yang tertinggal. Semua sedang pulang dengan caranya sendiri. Kesadaran juga tidak lagi mengejar makna hidup sebagai konsep. Makna itu terwujud melalui kehadiran, cara berbicara yang lembut, cara mendengar tanpa menghakimi, cara bekerja tanpa kehilangan jiwa, cara mencintai tanpa ingin memiliki. Inilah kehidupan yang hidup dari dalam. Dan mungkin inilah rahasia terbesar dari seluruh perjalanan ke alam hening, bahwa puncak kesadaran tidak terletak jauh di atas sana, tetapi hadir sepenuhnya di sini, dalam tubuh ini, dalam nafas ini, dalam momen yang sedang kamu alami sekarang.